Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang bocah berusia 8 tahun tewas tenggelam di Sungai Sematang Borang. Nasib malang dialami seorang bocah saat mengikuti hitanan massal, alat kelaminnya terpotong. Warga protes adanya penggelapan dana bantuan program Keluarga Harapan di Desa Pipa Putih, Ogan Ilir. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan melakukan pemusnahan barang bukti 43 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti ini merupakan hasil ungkap dari bulan Agustus hingga November 2023. Pemusnahan barang bukti digelar Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan di halaman Gedung Kejari Oku Selatan pada Rabu lalu. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap perkara sejak bulan Agustus hingga November 2023. Pemusnahan barang bukti ini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selama 3 bulan, perkara telah diselesaikan Kejaksaan Ogan Komering Ulu Selatan berjumlah 43 perkara. Menurut keterangan pihak kejaksaan, kasus narkotika masih mendominasi perkara di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Ada 43 perkara tindak pidana umum yang didominasi oleh perkara narkotika, sama seperti pemusnahan di pertengahan tahun kemarin, hampir 3 bulan ini perkara narkotika tetap didominasi di Oku Selatan ini. Musnahannya narkotika kita bakar, kemudian ada senjata tajam itu kita potong, kita gerenda, kemudian ada handphone juga kita hancurkan. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu membakar barang bukti narkoba di tong sampah, sedangkan senjata tajam dipotong dan ponsel dihancurkan dengan palu. Dalam menekan angka kriminalitas dan peredaran narkoba, diharapkan seluruh lapisan masyarakat mengawasi lingkungan sekitar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Sejumlah warga Desa Pipa Putih, Ogan Ilir mempertanyakan besaran bantuan program Keluarga Harapan yang mereka terima. Warga menduga bantuan yang mereka terima telah dipotong oleh oknum Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan. Sebab kartu ATM milik warga ini telah dipegang sang Ketua Kelompok PKH. Puluhan warga Desa Pipa Putih, Kecamatan Pamulutan, Ogan Ilir, mendatangi kepala desa untuk mempertanyakan bantuan program Keluarga Harapan yang mereka terima. Warga menduga adanya pemotongan dana bantuan oleh oknum Ketua Kelompok PKH, sebab tidak ada sosialisasi besaran bantuan yang akan diterima. Warga mengaku selama ini bantuan mereka dipotong oleh Ketua Kelompok PKH, sebab kartu ATM selama ini dipegang oleh sang Ketua Kelompok PKH. Kasus terungkap setelah warga mencetak mutasi buku tabungan yang ternyata jumlah diterima berbeda dengan uang yang masuk ke rekening tabungan warga. Berapa itu, Bu? Kadang memang dapat 400, 300, 2,5, 3,5. Oh, nggak tentu, Bu? Tentu. Sebenarnya kan berapa, Bu, dapatnya, Bu, kita, Bu? Nah, dengan ini 700 akan nggak terima. Oh, di mana mestinya 700? Nggak terima apa yang 700. Nggak terima 700, Bu. Soal itulah 3,5, 400. ATM sama sekali dari aku. Oh, ATM kita nggak megang, Bu? Nggak megang. Bahwa baru terungkap bahwa sebenarnya ada yang nerima 17, tahun nerima 400. Itu benar apa gimana, Mbak? Itu, Pak? Itu benar, oleh karena tahu benar salahnya itu setelah buku tabungan itu di print. Ada di print, saya tanya dengan yang punya dapat bantuan tadi, katanya yang ini saya tidak terima, yang ini saya tidak terima. Nah, baru terungkap itu, Pak. Kalau sebelum di print tadi tidak terungkap sama sekali. Warga tak terima melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Warga berharap polisi segera memproses laporan mereka untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan pemotongan bantuan PKH. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir.
Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan mendirikan posko sentra penegakan hukum terpadu. Posko ini nantinya berfungsi sebagai tindak pengamanan dan pengoptimalan pengawasan pemilu 2024 mendatang. Pemilu serentak tahun 2024 semakin dekat. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tengah bersiap mensukseskan pesta demokrasi. Dalam melayani pelaporan pelanggaran hukum pidana pemilu, Kejaksaan Negeri Oku Selatan mendirikan posko sentra penegak hukum terpadu atau Gakumdu. Sentra Gakumdu terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Fungsi dari Gakumdu untuk melayani masyarakat ketika menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Gakumdu memiliki kewenangan mengumpulkan dan mendalami bukti pelanggaran pemilu. Menyambut pemilu 2024, Kejaksaan Negeri Oku Selatan sudah mempersiapkan posko pemilu yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Oku Selatan. Jadi tujuan dari pelayanan ini adalah pengamanan penyelenggaraan pemilu. Terus yang kedua itu penerimaan laporan adanya permasalahan pemilu. Dan yang ketiga itu konsultasi dan bantuan hukum, penyuluhan dan penerangan hukum, data informasi pelanggaran dan penegakan hukum pemilu, dan pelayanan lainnya sesuai kebutuhan. Posko Gakumdu juga menjadi tempat konsultasi hukum, bantuan hukum, penyuluhan hukum, dan pusat data informasi pemilu 2024. Diharapkan posko Gakumdu ini dapat berfungsi sebagai tindak pengamanan dan mengoptimalkan pengawasan pemilu 2024. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Seorang pria Parubaya hidup seorang diri dalam kondisi memprihatinkan di Desa Karangtengah, Ogan Komering Ulu. Sang pria tinggal di gubuk yang terbuat dari kumpulan barang bekas. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia bekerja sebagai pengepul barang bekas. Pria bernama Rusman sudah 8 tahun tinggal seorang diri di sebuah gubuk di Desa Karangtengah, Buai Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur. Gubuk berukuran 5x2 meter itu dibangun Rusman dengan mengumpulkan sisa barang bekas. Meski jauh dari kata layak, namun Rusman tak punya pilihan lain untuk dijadikan tempat tinggal. Selama 8 tahun, Rusman harus merasakan dinginnya udara malam hari. Bahkan kondisi lebih buruk dirasakan Rusman saat musim hujan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja sebagai pengepul barang bekas dengan penghasilan Rp20.000 sampai Rp30.000 per harinya. Ya, sudah lama, sudah ada ya, sekitar 8 tahunan lah. 8 tahun. Iya. Sehari-harinya Pak bekerja sebagai apa Pak? Nyari rongsokan, ngambili di bawah sawit itu, pinggir jalan besar itu, ke BK3, BK Tanjung Mas. Pendapatan sehari berapa Pak? 20, kadang 30, kadang kalau udah dapat ya 10. Tuh. Ya, tinggal di sini dengan siapa Pak? Tinggal di sini Sendirian Pak ya? sendirian, istrinya pergi. Oh, istri bagi anak Pak? Anak sudah merantau di Pekanbaru, Oh, jadi sendirian di sini Pak ya? sendirian. Kondisi memprihatinkan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah desa dan elemen masyarakat, kepolisian, dan TNI. Selain terdaftar sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat, warga juga kerap memberi bantuan kepada Rusman. Iya Pak Rusman, betul warga Desa Karangtengah ya, tepatnya Desa Persiapan Wonodadi Asri. Memang saat ini memang membutuhkan bantuan dari kita semua. Sudah berapa lama Pak Rusman tinggal di sini Pak? Kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu beliau tinggal di Desa Karangtengah ini. Meski hidup di gubuk jauh dari kata layak, Rusman merasa bersyukur karena masih memiliki tempat tinggal. Rusman berharap mendapatkan pekerjaan tetap sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan akan membangun tempat tinggal yang lebih layak. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur.
Informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.